Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Krisanti Widesti dari kelas 03 SAKP 009 dengan NIM 2010112000331 untuk memenuhi tugas video 1 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai masalah pendapatan pada masa pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 yaitu adalah suatu virus yang sudah mewabah dari tahun 2019. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, di Cina, pada akhir bulan Desember tahun 2019. Virus corona atau COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan ataupun sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus dari tim medis. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut ataupun hidung. Orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut sedang batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, maupun bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan tempat keramaian. Penyebarannya yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Selanjutnya, apa itu pendapatan? Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah, pendapatan melalui penerimaan atau pemungutan pajak. Selanjutnya adalah manfaat pendapatan. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, mengukur perubahan ekonomi dari secara berkala. Yang ketiga, melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Sedangkan yang terakhir, dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis pendapatan. Jenis-jenis pendapatan terbagi menjadi dua, di antaranya pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional sendiri dibagi menjadi dua, di antaranya pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Sedangkan pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non-operasional juga dibagi menjadi dua, di antaranya hasil sewa dan bunga. Mengenai pengaruh COVID-19 pada pendapatan. Pada masa pandemi COVID-19 telah terbukti memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Sejak akhir tahun 2019, dampak ekonomi ini
sangat berdampak luas di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Dunia usaha mengalami tantangan yang sangat berat. Sekitar setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia menghadapi resiko kekurangan uang atau kehilangannya pekerjaan dalam berbagai tingkatnya. Sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Jutaan petani di dunia, begitu juga pekerja migran, menghadapi situasi ekonomi yang sangat berat, dengan berkurang atau bahkan hilangnya penghasilan mereka. Pada pertengahan bulan Desember tahun 2020, yang lalu pihak ADP menyampaikan bahwa ekonomi negara berkembang di Asia diperkirakan akan mengalami kontraksi sampai 0,4% di tahun 2020. Sebuah penurunan yang nyata dari pertumbuhan sekitar 5,1% di tahun 2019. Ini adalah kontraksi yang sangat besar di kawasan ini dalam 6 dekade terakhir. Disebutkan juga bahwa penurunan kemiskinan yang sudah terjadi dalam 3-4 tahun belakangan ini akan berbalik trennya. Bila kita gunakan batas kemiskinan sebesar US dollar 1,90, maka di Asia diperkirakan akan ada 192 juta orang miskin pada akhir 2020. Kalau angka batas kemiskinannya ditingkatkan lagi, maka tentu jumlah orang miskin akan bertambah pula. Selanjutnya mengenai upaya dalam meningkatkan pendapatan di masa pandemi. Yang pertama, memanfaatkan internet dan ponsel. Contohnya seperti membuka toko online. Yang kedua, tukar keahlian. Contohnya seperti menjadi blogger. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, mengubah aset pasif menjadi aktif. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.